Kalau mau lagi melangsungkan pernikahan, biasanya kita punya keraguan-keraguan. Kita nggak jatuhin pasangan di depan orang tua. Nggak perlu persiapan pesta-pesta yang aneh-aneh, mahal sampai ngutang. Sadar sesadar-sadarnya bahwa the wedding is not the marriage life. Pernikahan, tujuan bagi kita yang udah mantap dengan pasangan dan ingin hidup bersama. Harapannya dilakukan hanya satu kali untuk selamanya dan bahagia. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Menjelang pernikahan pun ada problemnya. Dari mulai diri sendiri, pasangan, sampai keluarga. Yang nggak jarang bikin kita jadi ragu sama keputusan yang bakal kita ambil ini. Apakah cinta, finansial, dan keyakinan udah jadi modal yang cukup untuk menikah? Cinta bisa saja hilang. Yang kita butuhkan adalah partner yang bisa bertahan melewati fase ini. Finansial yang harus sejahtera? Ada juga yang begini, tapi berujung dengan perceraian. Gimana dengan agama atau keyakinan? Kalau kita menganutnya dengan sangat baik, sebenarnya cukup. Karena dalam agama pun kita diperintah untuk berperilaku penuh kasih dan sayang. Tapi kita hanyalah manusia, nggak melulu dalam keadaan penuh kasih dan sayang. Lalu, apa hal utama yang perlu disiapin untuk menikah? Psikolog Roslina Ferauli akan ngasih tahu beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut soal pernikahan dan anak, yuk follow dulu Instagramnya di @ferauli.id. Kita butuh kemampuan untuk berkomitmen bahwa kita akan bersedia nih bertahan meski lagi nggak cinta sekalipun sama si dia. Nah, kemampuan berkomitmen ini nggak sekedar bahwa kita bersedia bertahan, namun juga loyal sama pasangan. Artinya meskipun pasangan lagi nggak di depan mata, pasangan lagi nggak kelihatan, kita nggak bicara buruk tentang pasangan, kita nggak jatuhin pasangan di depan orang tua, di depan teman-temannya. Itu namanya komitmen, bahwa kita bersedia bersama pasangan meski lagi nggak cinta sekalipun saat itu untuk tetap bertahan. Itu namanya komitmen. Mandiri secara emosional dan mandiri secara finansial. Jangan sampai dikit-dikit nyari pemenuhan kasih sayangnya ke mama papanya lagi gitu. Artinya kita belum siap untuk menikah. Independen secara emosional. Dia mampu ngambil keputusan. Dia tahu bahwa nggak sedikit-sedikit, tunggu ya aku lagi pengen disayang sama mama papa gitu. Itu nggak demikian, tapi sudah mampu memenuhi dari dirinya sendiri. Yang ketiga tadi, mandiri secara finansial. Dalam pernikahan, uang itu sama dengan seperti power. Kalau masih tergantung sama orang tua dalam hal finansial, artinya powernya bukan pada Anda dan pasangan, melainkan pada orang tua, pada mertua yang bantuin secara finansial. Kebayang nggak gonjang-ganjingnya seperti apa nanti? Ya, 3 ini wajib. Terhitung sejak Maret hingga September 2020, ada 207.665 gugatan perceraian yang masuk dalam Badilak MA. Selain karena pandemi COVID-19, pertengkaran, ekonomi, dan KDRT jadi faktor penyebab perceraian. Oleh karenanya, komitmen bersama, mandiri secara emosional, dan finansial jadi hal yang perlu kita miliki sebelum memulai pernikahan. Kalau mau lagi melangsungkan pernikahan, biasanya kita punya keraguan-keraguan. Kita suka lihat, suka terekspos sama pernikahan-pernikahan yang gagal. Ingat, saat mau nikah, niat kita adalah punya pernikahan yang selamanya dan bahagia. Waktu mau menyiapkan pernikahan, sadar sesadar-sadarnya bahwa the wedding is not the marriage life. Nggak perlu persiapan pesta-pesta yang aneh-aneh, mahal sampai ngutang. Sampai lupa untuk menyiapkan pernikahan itu sendiri. Yang butuh disiapkan adalah mental tentang pernikahan ini, bukan tentang pestanya. Oke, itu sih. Nah, selain itu, usia dewasa juga perlu diperhatiin. Secara psikologis, dinyatakan siap menikah itu berada di usia 20 tahun ke atas, agar mampu mengatasi permasalahan hidup. Balik lagi ke masing-masing orang, kedewasaannya ada di usia berapa. Juga siap untuk menjadi eksklusif secara seksual. Hanya ada aku dan kamu.
bukan orang ketiga, keempat, dan lainnya ya.